Pemirsa Intens investigasi. Selepas memberikan kesaksian yang membuat sang mantan kekasih Fadel Bajide akhirnya meringkuk di balik jeruji besi, Laura pun akhirnya memutuskan kembali berdamai dengan sang ibunda. Ia pun terlihat pulang ke rumah sekaligus bertemu dan melepas rindu dengan kedua adiknya. Laura pun tampak ceria menikmati kembali kehidupannya yang selama ini hilang. Remaja berusia 18 tahun ini pun mulai kembali akur dengan Mail, asisten sang ibunda yang sebelumnya juga sempat berkonflik dengannya. Penampilan Loli saat ini pun membuat netizen juga menilai jika aura anak orang kaya Loli pun telah kembali terlihat. Lalu seperti apa momen kehangatan Nikita Mirzani dan Laura? Apa kata Nikita Mirzani terkait hal-hal buruk yang dialami oleh sang putri selama berpacaran dengan Fadel? Dan seperti apa pula penjelasan polisi terkait alasan penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selepas memberikan kesaksian yang membuat sang mantan kekasih Fadel Bajide akhirnya meringkuk di balik jeruji besi, Laura Mezani pun memutuskan untuk kembali berdamai dengan sang ibunda. Laura bahkan sempat terlihat bertemu dengan sang bunda yang nyaris 3 tahun belakangan ini tidak dijumpainya. Remaja 18 tahun ini pun juga tampak ceria menikmati kembali kehidupannya yang selama ini hilang. Laura pun tampak mulai akur kembali dengan Mail, asisten sang ibunda yang sebelumnya juga sempat berkonflik dengannya. Dan inilah momen-momen kebersamaan Laura Mezani dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Bilang bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuma kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja ya kan. Maksudnya udah lagi bersama Kanika atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi sudah baik komunikasi. Apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu? Ya masih. Artinya komunikasi sudah mulai membaik ya seperti yang. Tidak lengkap rasanya mengurai kehangatan kembali Laura dan orang-orang tercinta tanpa menyebut nama Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Karena Fahmi Bahmitlah salah satu orang yang berada di balik pertemuan kembalinya Laura dengan keluarga tercintanya. Dan berikut ini adalah penuturan Fahmi Bahmit terkait proses serta detik-detik pertemuan kembali pasangan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Laura Mezani pasca perseteruan panjang mereka. Jadi saya pada hari Jumat itu memang lagi jemput Laura ya. Jadi tapi atas izin daripada Nikita. Jadi saya beritahukan, Nik, Laura ingin mau jalan-jalan dia di mall. Ya udah bang, abang jemput aja katanya. Jadi saat itu saya izin, saya bawalah dia jalan-jalan, tapi juga dengan penanggung jawab yang diamanati oleh Niki untuk menjaga anaknya. Jadi kita rame-rame
Ya udah, kita di mall, berapa kegiatan yang dilakukan termasuk untuk perawatan rambutnya dan semuanya lah urusan seorang anak perempuan ya. Dan juga ada beberapa permintaan termasuk dia ingin beli HP dan sebagainya. Nah itu terjadinya itu hari Jumat dan habis sholat Jumat ya, habis itu dia minta foto. Bang, abang foto deh. Manggil aku Ami ya, artinya Om ya. Ami foto dong. Nah, foto pakai HP ku. Udah habis itu dia sendiri yang upload di IG ku, di TikTok dia sendiri. Jadi dengan kalimat-kalimat dia sendiri, ya udah biarin aja orang tahu nih, biar nggak tanya-tanya lagi. Gitu bilang dia, biar nggak ada tanya-tanya lagi kalau ini memang ketemu. Jadi kejadiannya hari Jumat. Setelah itu saya beritahu sama dia, insya Allah nak, Sabtu Mimimu datang ya bersama adik-adikmu, insya Allah bersama pamanmu Bintang, mungkin juga dan yang lain-lain saya tidak perlu sebutkan namanya. Senang sekali dia. Ya udah kalau gitu aku tak siap-siap aja untuk ketemu. Nah, kan hal yang luar biasa terjadi pada saat itu hari Jumat saya sampaikan dan dia sudah siap-siap. Hari Sabtu sekitar jam 10, jam 11 saya berangkat jemput dia. Kita ngobrol dulu di tempatnya. Yang saya katakan berkali-kali itu adalah tempat yang istimewa karena disitulah tempat dia santai, dia juga bisa refreshing dan seterusnya. Nah pada saat setelah saya jemput, saya bawa di salah satu restoran, saya tidak perlu sebutkan namanya. Di situ udah kumpul nih semua, kumpul secara lengkap lah ya. Ada Nikita, ada adik-adiknya Laura, ada pamannya, ada Mail, ada beberapa orang yang sebagian itu adalah orang dari Nikita Mirzani. Mereka datang berpelukan, ada haru dan kebahagiaan yang tersirat pada saat itu yang saya tahu. Jadi pada saat itu memang betul-betul di luar perkiraan ya, bisa terjadi situasi di mana seorang anak yang sekian tahun tidak berjumpa dengan ibunya, tiba-tiba kita berikan akses, kita jembatani, kita bantu untuk bisa bertemu kembali, mereka berpelukan, berangkulan, dan juga sempat saling, ya bagaimana lah ya, kerinduan yang cukup lama itu bisa Anda lihat di postingannya. Ya itulah kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 1 itu kalau nggak salah, jam 1, jam 2 siang. Jadi kejadiannya hari Sabtu. Hari Jumat saya yang antar, Sabtu saya ketemukan dia dengan Nikita Mirzani, ibu kandungnya. Seperti itulah kejadiannya. Ada kebahagiaan, ada keharuan. Dia memang ngomong, saya tidak pernah nyangka dalam situasi ini saya bertemu dengan mimi saya, adik-adik saya sudah besar gitu loh ya. Jadi dia berpelukan lah ya. Dia juga berpelukan dengan pamannya. Ya udahlah, seorang anak yang sekian tahun memang betul-betul penuh haru ya. Penuh haru dan kebahagiaan. Mungkin ada yang meneteskan air mata, saya juga tidak memperhatikan. Mungkin Nikita atau siapa, karena setelah itu, setelah saya ketemukan, saya antar, dia ketemu, dia pelukan, lebih lanjut, ya biar aja lah mereka berdua ya, saya suruh duduk. Meski sudah kembali berdamai, namun Laura pun belum bisa kembali untuk pulang ke rumahnya. Ia pun masih harus tinggal di rumah aman sampai proses hukumnya pun tuntas. Ya, inilah langkah Nikita Mirzani untuk melindungi buah hatinya. Lantaran ia pun masih harus sering berada di luar rumah karena urusan pekerjaan sekaligus bisnisnya. Lantas bagaimana dengan kisah masa lalu Laura dengan Fadel Bajide? Alhamdulillah, itulah yang saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah persoalan anak dan ibu. Kasih sayang itu tidak mungkin akan bisa putus. Bagaimana seorang ibu ingin melindungi anaknya itu pasti akan terjadi. Seorang anak ingin menjaga ibunya itu pun pasti akan terjadi. Dan itulah bukti bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana kasih sayang Nikita kepada anaknya, bagaimana Nikita ingin melindungi anaknya, semuanya itu bisa terjawab dari adanya peristiwa di dalam
baik dalam persoalan hukumnya maupun persoalan pertemuannya, itu adalah bukti nyata. Itulah bukti yang sebenarnya bagaimana seorang ibu memperjuangkan untuk keadilan, memperjuangkan untuk perlindungan supaya anaknya itu terlindungi. Tersirat kebahagiaan ya, memang agak kaget, tapi inilah kebahagiaan yang muncul dalam situasi tersebut. Kalau canggung mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas karena ada Nikita lebih dulu. Nah, jadi cara menjaga ini kan juga, makanya sampai detik ini tidak ada satupun yang tahu dia ada di mana. Karena itu adalah bentuk saya memprotek, melindungi dia. Supaya dalam proses hukum ini tidak terjadi apa-apa sama dirinya. Karena kalaupun misalnya nanti dia ada di suatu tempat yang diketahui sangat riskan jika sampai ada sesuatu yang terjadi terhadap anak ini. Makanya sampai detik ini kita masih mempercayakan kepada satu tempat yang saya katakan tempat istimewa untuk menjaga anaknya. Nah, apakah ini sampai proses hukum selesai atau bagaimana, itu kan nanti menjadi pertimbangan. Tapi kenapa ini ada di sini? Ini yang paling penting. Itu adalah bentuk perlindungan yang diberikan Nikita terhadap anaknya. Karena dia dengan kesibukannya, saya yakin Nikita tidak mungkin bisa secara maksimal menjaga anaknya pada saat dia harus melakukan kegiatan dia. Saya tidak membahas hal-hal itu. Saya tidak mau mengganggu kebahagiaan, keharuan seorang anak dengan ibunya. Sangat tidak etis kalau saya membahas hal-hal tersebut. Karena itu masa lalu yang harus dibuang. Tidak perlu lagi kita bahas. Sangat tidak punya etika kalau saya membahas itu, menanyakan, memperlihatkan, atau bertanya sama dia. Sementara terkait niatan Nikita Mirzani untuk melaporkan kembali Fadel dengan pasal-pasal lainnya, Fahmi Bahmid pun juga mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Lantaran untuk saat ini ia pun memilih untuk lebih dulu memberikan waktu kepada Nikita Mirzani dan keluarganya untuk menikmati kebahagiaan mereka yang selama bertahun-tahun ini sempat hilang. Masa lalu dikubur. Saya tidak mau membahas sesuatu yang buruk-buruk yang sudah lalu, itu kubur saja. Nanti kita membahas bagaimana kebahagiaan seorang anak dan seorang ibu bertemu. Bagaimana kebahagiaan seorang kakak bertemu dengan adik-adiknya. Bagaimana seorang kemenakan bertemu dengan pamannya. Tolong, saya hanya membahas itu. Masa lalu kubur saja, jangan tanyakan kepada saya. Ya itu kan sudah saya berikan perlindungan saat ini. Karena perlindungan seperti apa kan tidak perlu saya sampaikan caranya. Yang jelas dia adalah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, telah kembali ke pelukan dan pangkuan ibu kandungnya. Seperti itu kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur. Dan ternyata memang benar kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Saya berbicara kebahagiaan seorang anak, kebahagiaan seorang ibu. Bagaimana kita membahas kebahagiaan ini? Jangan membahas hal-hal lain dulu. Ada waktunya nanti Anda saya kasih informasi. Saat ini, malam ini izinkan saya hanya membahas bagaimana seorang ibu berpelukan dengan anaknya, bagaimana anaknya berpelukan dengan ibunya yang sekian tahun mereka tidak pernah bertemu. Itu momen langka di mana Nikita Mirzani memeluk anaknya secara erat, bagaimana Laura memeluk ibunya dengan membelai rambutnya. Menepikan momen kehangatan Nikita Mirzani dan juga Laura. Lalu apa kata Nikita Mirzani terkait hal-hal buruk yang dialami Laura selama berpacaran dengan Fadel? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca berdamai dengan orang tuanya,
Laura Mezani pun membuka lebih banyak cerita tentang kehidupannya bersama Fadel kepada sang bunda Nikita Mirzani. Mulai dari permintaan Fadel untuk melakukan aborsi, uang hasil endorse-nya yang dikuasai oleh keluarga Fadel sehingga membuatnya harus hidup hemat, termasuk makan nasi sisa, minum air keran, hingga menjadi korban tindak kekerasan. Dan inilah cerita miris Laura saat berpacaran dengan Fadel yang diceritakan kembali oleh Nikita Mirzani. Dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Ketika saya mendengarkan cerita anak saya, Laura, seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Bagaimana dengan uang Laura yang hampir ratusan juta itu? Ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Tapi apa sih yang banyak dikorbankan kan Niki sampai lelah juga sampai 7 bulan gitu yang paling banyak? Yang dikorbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Sebagai orang tua, jelas saja Nikita Mirzani pun tidak terima dengan perlakuan buruk yang didapati oleh putrinya dari Fadel serta keluarganya. Karena itulah, Nikita pun menegaskan kembali tekadnya untuk terus mengawal secara seksama persidangan Fadel, serta akan kembali melaporkan Fadel dengan pasal lainnya, termasuk dengan pasal kekerasan. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini, juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Intinya akan mengawal kasus ini gak sih sampai ke pengadilan? Oh iyalah, pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari cerita Nikita Mirzani terkait hal-hal buruk yang dialami Loli selama berpacaran dengan Fadel. Lalu, seperti apa pula penjelasan polisi terkait alasan penetapan tersangka terhadap Fadel Bajide? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sementara itu, setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka dari kasus dugaan persetubuhan serta aborsi terhadap anak di bawah umur dengan korban Laura Mezani alias Loli pada Kamis pekan lalu. Dalam keterangan pers yang digelar sehari kemudian atau tepatnya pada Jumat 14 Februari, Kanit PPA Polres Jakarta Selatan AKP Citra pun juga menguraikan alasan penahanan serta modus persetubuhan serta aborsi yang dilakukan Fadel terhadap Laura. Dan berikut ini adalah keterangan AKP Citra kepada awak media. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk melakukan pendampingan asesmen anak korban. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik digital, sudah melakukan uji lab for darah anak korban di Bareskrim Polri, kemudian melakukan pemeriksaan ahli forensik objin dari RSCM. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli pidana. Lalu rencana tindak lanjut selanjutnya kita akan melakukan penyusunan berkas perkara, kemudian kita akan mengirimkan berkas tersebut ke JPU. Itu handphone milik siapa ya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.